Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, kode saham CNKO, sebuah perusahaan tambang batu bara yang sekarang mulai bertransformasi menjadi perusahaan energi terintegrasi. Video ini dibuat atas permintaan @mytripmyvlogsukses dan dibuat pada tanggal 13 Oktober 2025. Mari kita akan menelusuri profil perusahaan, struktur pemegang saham, anak perusahaan, kinerja pendapatan, kondisi neraca yang menjadi perhatian utama, arus kas, efisiensi operasional, metrik valuasi pasar, risiko besar, serta skenario investasi. Tujuannya, memberi gambaran menyeluruh yang dapat membantu kalian sebagai investor atau penonton umum memahami mengapa saham ini diperdagangkan murah, tetapi juga mengapa ada bahaya yang nyata jika kita tidak berhati-hati. Kita mulai dari gambaran singkat bisnisnya. CNKO dikenal sebagai pemasok batu bara, terutama ke pelanggan besar domestik seperti PLN dan Indonesia Power. Ini memberi dasar bisnis yang stabil. Pasokan ke pembangkit listrik selangkahnya kontraktual, volume besar, dan seringkali pembayaran berjangka. Selain penambangan, CNKO memiliki beberapa anak perusahaan, jasa pelayaran, perdagangan batu bara, dan beberapa unit pertambangan di Kalimantan. Yang menarik, perusahaan juga sedang membangun pembangkit uap tenaga listrik milik sendiri, langkah strategis untuk menjadi perusahaan energi terintegrasi bukan sekadar penjual batu bara. Namun di balik operasi yang terlihat solid, terdapat ketidaksempurnaan besar di neraca. Data kuartal kedua 2025 menunjukkan ekuitas negatif yang signifikan, sebuah titik merah yang akan kita gali lebih dalam pada segmen berikutnya. Hari ini kita bukan hanya membaca angka, melainkan menafsirkan implikasi strategis dari angka-angka itu. Apakah ini peluang value investing atau jebakan beban masa lalu? Sebelum masuk ke angka, catatan. Seluruh angka yang saya pakai adalah data kuartal kedua 2025, pendapatan TTM sekitar 1,895 triliun rupiah, laba bersih TTM 191 miliar rupiah, EBITDA 308 miliar rupiah. Saya akan selalu mengacu pada angka ini, jadi mari kita lanjut ke analisa pendapatan dan profitabilitas. Mari kita lihat pendapatan terlebih dahulu. CNKO menghasilkan pendapatan TTM sekitar 1,895 triliun rupiah. Kuartal-kuartal 2025 menunjukkan momentum positif. Q1 425 miliar, Q2 622 miliar, kenaikan kuartalan yang signifikan. Pertumbuhan pendapatan YoY kuartal tercatat 36,9%, ini menandakan pembesaran volume penjualan atau harga jual yang lebih baik atau kombinasi keduanya. Lebih penting, margin. Margin kotor kuartal tercatat sekitar 24,4%, margin operasi 21%, dan margin bersih 14,6%. Untuk sebuah perusahaan tamban, angka ini cukup menarik, menunjukkan kontrol biaya operasi dan struktur biaya yang sehat. EBITDA TTM sekitar 308 miliar rupiah dan konversi laba dari operasi tampak positif. Namun angka-angka ini harus dibaca berdampingan dengan kualitas arus kas. Laba akuntansi yang bagus belum tentu sama dengan kas di bank, dan itu akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Kenaikan laba bersih juga cukup dramatis. Pertumbuhan YoY kuartal laba bersih dicatat besar, tetapi perlu ditanyakan apakah ada item non-recurring yang memperbesar laba. Misalnya penjualan aset, pembalikan provisi, atau keuntungan kurs. Karena kita hanya bekerja dengan ringkasan, kita harus menandai kebutuhan untuk menelaah catatan keuangan lengkap dalam laporan tahunan atau kuartalan. Secara ringkas, operasi inti pulih dan margin sehat. Ini adalah sinyal positif fundamental. Namun kita harus melihat bagaimana laba ini diterjemahkan ke arus kas dan bagaimana neraca menahan beban masa lalu. Neraca dan likuiditas. Sekarang bagian paling kritis, neraca. Total aset tercatat sekitar 1,084 triliun rupiah, tetapi total liabilitas mencapai hampir 2,215 triliun rupiah, menghasilkan ekuitas negatif sekitar 990 miliar rupiah. Ini bukan sekadar angka buruk. Ekuitas negatif berarti akumulasi kerugian historis atau penurunan nilai aset sedemikian rupa, sehingga klaim kreditor melebihi nilai aset perusahaan. Efek langsungnya adalah, perusahaan secara teknis memiliki struktur modal yang bercelah. Modal pemegang saham tidak menutup kewajiban. Di sisi jangka pendek, working capital negatif sekitar 1,085 miliar rupiah,
current ratio 0,38 menandakan perusahaan tak cukup liquid untuk menutup kewajiban lancarnya tanpa dukungan eksternal. Namun kita juga melihat kas kuartalan 145 miliar rupiah, bukan angka kecil, tetapi jauh dari cukup bila dibandingkan total kewajiban. Kas ini membantu operasional jangka pendek, tapi tidak menyelesaikan masalah struktur modal. Apa implikasinya? Dalam kondisi ini, perusahaan biasanya membutuhkan salah satu dari 3 jalan. 1. Dukungan modal dari pemegang saham pengendali atau Riskman Opud Right, modal tambahan atau restrukturisasi utang dengan kreditor untuk perpanjangan atau konversi utang ke ekuitas, atau penjualan aset non-inti untuk membayar kewajiban. Tanpa langkah konkret, risiko default teknis atau kesulitan operasional tetap nyata. Di antara indikator peringatan lain, Altman Z-score yang sangat negatif, yang biasanya menunjukkan risiko kebangkrutan tinggi. Meskipun model ini tidak sempurna untuk semua industri, angka ini tetap mempertegas bahwa kita tidak boleh mengabaikan struktur modal negatif. Utang, bunga, dan kemampuan bayar. Dari bilangan menu melanjutkan dari neraca, mari bedah utang. Total utang tercatat sekitar 438 miliar rupiah, jangka pendek 345 miliar, dan jangka panjang 93 miliar rupiah. Secara nominal, total utang tidak terlihat ekstrim bila dibandingkan aset, namun karena ekuitas negatif, leverage terasa lebih berbahaya. Kreditor secara efektif memiliki klaim besar terhadap aset bersih. Angka positifnya, interest coverage 4,59. Ini berarti perusahaan mampu menutup biaya bunga sekitar 4,6 kali dari EBITDA, yang menunjukkan bahwa dari sisi arus operasional, perusahaan tidak terkencit oleh beban bunga saat ini. Namun cakupan bunga ini tidak menutup masalah pokok, kewajiban non-bunga, hutang dagang besar, serta potensi penalti atau percepatan kewajiban jika persyaratan kredit dilanggar. Di sini penting membedakan, perusahaan bisa sehat operasional tetapi tercengkik oleh struktur modal masa lalu. Fokus investasi harus pada apakah ada rencana restrukturisasi utang atau suntikan modal yang jelas. Tanpa itu, interest coverage saja tidak cukup. Arus gas dan kualitas. Arus gas memberi gambaran apakah laba buku tercermin dalam kas. CNKO menunjukkan cash from operations TTM sekitar 34 miliar dan free cash flow TTM juga 34 miliar positif, namun relatif kecil dibanding pendapatan dan liabilitas. Catatan penting, cash from investing negatif 55 miliar dan cash from financing negatif 53 miliar. KPS tercatat 0B anomali mengingat proyek pembangkit. Ini patut dicatat ya, apakah pembiayaan pembangunan pembangkit dicatat melalui entitas konsolidasi berbeda atau ada perlakuan akuntansi lain? Detail ini perlu pengecekan laporan lengkap. Gap antara laba akuntansi atau laba TTM 191 miliar rupiah dan kas operasi yang kecil menunjukkan kemungkinan perubahan working capital, misalnya piutang naik atau peningkatan utang dagang. DPO tinggi memang menunjukkan perusahaan menunda pembayaran, sehingga kas tampak terjaga sekarang, tetapi ini bukan solusi berkelanjutan jika pemasok menekan atau kondisi pasar berubah. Efisiensi operasional dan siklus gas. Mari kita lihat efisiensi. Days sales outstanding 42,8 hari wajar, days inventory rendah 9,3 hari. Sinyal kecepatan perputaran stok batubara. Tetapi DPO sangat tinggi, 188 hari. Ini artinya perusahaan menunda pembayaran ke pemasok hampir 6 bulan, memberikan tekanan kepada supplier dan beresiko terhadap pasokan atau syarat kredit. Hasilnya cash conversion cycle negatif 128 hari, ini berarti perusahaan pada prinsipnya memperoleh kas dari penjualan jauh lebih cepat daripada membayar pemasok, yang sementara memperbaiki likuiditas. Namun, reliance on DPO panjang membuat relationship supply chain rentan. Perubahan syarat pembayaran dari pemasok dapat segera mempengaruhi arus gas. Aset turnover TKM 2,18 menunjukkan perusahaan cukup efisien menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Tren laba bersih dan IPS, pola laba bersih kuartal melihatkan pemulihan, Q1 2025 laba 30 BB, Q2 91 BB, TTM 191 BB. Perubahan dari rugi ke laba menunjukkan turnaround operasional, namun volatilitas historis tahun-tahun sebelumnya negatif besar memperingatkan bahwa laba saat ini bisa rentan terhadap siklus komoditas atau gangguan bisnis. Investornya harus mempertanyakan, apakah perbaikan ini bersifat struktural, misalnya efisiensi biaya berkelanjutan, kontrak jangka panjang dengan PLN atau ad hoc. Jika struktural, valuasi murah bisa dikompensasi upside besar. Jika ad hoc, kembali ke risiko downside tinggi. Valuasi pasar dan perbandingan singkat. Mari kita lihat apa yang pasar katakan. CNKO diperdagangkan dengan PE TTM sekitar 4,65, EV/EBITDA 3,37 dan price to sales 0,47. Angka-angka yang menunjukkan diskon besar terhadap perusahaan sejenis. Alasan diskon, ekuitas negatif, risiko solvensi, dan ketidakpastian terkait pembiayaan proyek pembangkit. Logikanya, investor value berisiko mungkin melihat ini sebagai peluang beli aset dengan diskon jika perusahaan berhasil rekapitalisasi.
Namun, pasar juga mempertahankan diskon lama sampai bukti perbaikan neraca muncul. Jadi well-on valuasi murah bukan sinyal beli otomatis tanpa manajemen risiko. Risiko regulasi dan harga komoditas. Ada risiko eksternal yang tidak bisa diabaikan. Batubara sebagai komoditas dipengaruhi harga dunia, kebijakan lingkungan dan transisi energi. Pemerintah bisa mendorong pengurangan konsumsi batubara di jangka menengah dan jangka panjang. Namun di Indonesia, kebutuhan listrik domestik dan kapasitas pembangkit berbasis batubara masih besar sehingga permintaan domestik relatif stabil dalam jangka pendek. Untuk proyek pembangkit, regulasi lingkungan, pendanaan, dan kelayakan ekonomi pembangkit uap harus dinilai. Apakah pembangkit ini akan menghasilkan margin tambahan yang cukup untuk menutupi investasi? Jika pembangkit disubsidi atau diberikan off-take oleh anak usaha itu dapat meningkatkan nilai. Sebaliknya, proyek problematik bisa memperparahkan beban kapital. Skenario investasi. Untuk membantu pemirsa, kita susun 3 skenario. 1. Bull case atau katalis positif muncul. Pengendali melakukan rate issue atau penyertaan modal atau konversi utang ekuitas positif. Profitabilitas tetap, pembangkit mulai beroperasi secara komersil, arus kas dan valuasi naik signifikan. Potensi kenaikan saham, multi-bagger dari level murah saat ini. 2. Base case atau stabil. Operasi terus menghasilkan laba tetapi restrukturisasi berjalan lambat. Perusahaan tetap survivable dengan liabilitas tersusun ulang, saham bergerak sideways dengan volatilitas. Investor mendapatkan return moderat dari perbaikan margin. 3. Bear case atau gagal restrukturisasi. Supplier tarik dukungan, kreditur menuntut pembayaran, atau kondisi pasar batubara memburuk, tekanan likuiditas memaksa penjualan aset bernilai rendah bahkan perusahaan menghadapi proses kepailitan atau restrukturisasi berat. Di sini, downside besar kemungkinan terjadi. Inti, reward besar disertai resiko besar. Keputusan investasi bergantung pada toleransi resiko dan kepercayaan terhadap rencana perbaikan manajemen atau pemegang saham pengendali. Apa yang harus dipantau berikutnya? Jika Anda mengikuti CNKO, pantaulah hal-hal sebagai berikut. Pengumuman rekapitalisasi, right issue, preferred placement, atau konversi utang ekuitas akan mengubah struktur modal secara langsung. Laporan kuartal berikutnya, Q3 dan Q4 2025. Apakah arus kas operasi meningkat? Apakah laba berulang? Catatan atas laporan keuangan, detail terkait liabilitas besar, potensi klaim atau transaksi afiliasi. Perkembangan proyek pembangkit, realisasi capex, timeline komersialisasi, dan model pendanaan. Perubahan syarat dagang, apakah days payable berkurang signifikan, tanda supplier menuntut pembayaran atau bertahan panjang. Sinyal positif yang ingin kita lihat, peningkatan cash from operation secara material, penurunan liabilitas lancar relatif terhadap aset, dan kepastian pendanaan proyek pembangkit. Kesimpulan, mari kita simpulkan. CNKO adalah kasus yang menarik. Operasi inti pulih, margin sehat, dan pendapatan meningkat, semua hal yang baik. Namun neraca menunjukkan ekuitas negatif dan working capital negatif yang menimbulkan risiko struktural besar, valuasi pasar sangat murah. Ini mencerminkan diskon risiko yang signifikan. Untuk investor, ini bukan saham untuk semua orang. Jika Anda adalah investor berprofil konservatif, lebih baik menunggu bukti rekapitalisasi dan perbaikan neraca. Jika Anda adalah risk taker value investor, peluang ada namun harus diimbangi manajemen risiko, ukuran posisi kecil, stop loss, dan pantau katalis utama. Jika Anda suka analisa seperti ini, jangan lupa subscribe channel Saham Cuan, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung kami agar bisa terus membuat riset saham. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video analisa berikutnya. Semoga investasi Anda selalu diberkahi cuan dan kebijaksanaan.